Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Kalau di buku modulnya adik-adik namanya pertidaksamaan pecahan. Nah, itu sama ya. Pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan gitu. Nah, kita masuk definisi dari pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Jadi paling tidak penyebutnya itu mengandung variabel dan boleh pembilang dan penyebutnya mengandung variabel gitu. Nah, contohnya yang di kanan nih. Manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional? Kira-kira yang pertama iya atau enggak? Iya kan? Karena penyebutnya ada variabel X-nya. Kemudian yang kedua, enggak, karena penyebutnya tidak mengandung variabel. Yang ketiga, iya, karena penyebutnya mengandung variabel. Dan yang keempat, tidak, karena penyebutnya tidak mengandung variabel. Gimana adik-adik sudah bisa kan membedakan mana yang merupakan pertidaksamaan rasional atau pecahan dan mana yang bukan? Oke, kita lanjut. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan rasional itu yang pertama ada fx per gx kurang dari 0, kemudian ada fx per gx lebih dari 0, ada fx per gx kurang dari sama dengan 0, dan ada fx per gx lebih dari sama dengan 0, dengan fx sebagai fungsi pembilang dan gx sebagai fungsi penyebut, di mana gx itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Jadi, yang pertama kita buat ruas kanan dari pertidaksamaan itu menjadi 0 atau kita ubah ke bentuk umum gitu. Kemudian yang kedua kita tentukan titik-titik kritis atau pembuat 0 pada fungsi pembilang dan penyebut. Kemudian kita gambar letak titik kritis atau pembuat 0, fungsi pembilang dan penyebut pada garis bilangan sehingga kita memperoleh beberapa daerah atau interval. Kemudian kita tentukan daerah atau interval bertanda positif dan negatif dengan cara mengambil satu titik di setiap daerah sebagai titik uji. Kemudian substitusikan titik uji ke pertidaksamaan dan tentukan tandanya saja apakah positif atau negatif. Kemudian tulis tanda-tanda titik uji tersebut pada daerah di mana titik uji berada pada garis bilangan. Dan terakhir, daerah yang memenuhi penyelesaian adalah daerah yang memiliki tanda sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Kan susah ya memahami kalau cuma dibaca gitu. Habis ini kita praktek. Sebelum praktek coba ada catatan nih. Jika tanda pertidaksamaan rasional itu ada kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka semua titik kritis tidak termasuk penyelesaian. Maksudnya adalah titik kritis yang kita temukan itu tidak termasuk penyelesaian. Jadi, kalau di dalam garis bilangan biasanya kita tandai dengan bulatan kosong. Kemudian, jika tanda pertidaksamanya kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang, ingat ya, fungsi pembilang termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat hitam pada garis bilangan gitu. Jadi, kalau tandanya itu ada sama dengannya, berarti yang titik kritis pembilangnya itu termasuk penyelesaian. Jadi digambar dengan bulatan hitam. Kemudian, ingat bahwa fungsi penyebut tidak boleh bernilai 0. Jadi kalau pecahan, kemarin kan sudah tahu ya bilangan rasional itu syaratnya ke bentuk A per B, di mana A dan B itu bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebut itu tidak boleh 0. Jadi, Gx itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga titik kritis dari penyebut tidak termasuk penyelesaian dan digambar dengan bulatan kosong. Gitu. Nah, kita praktek ke soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1 per X plus 1 lebih dari 2 per X dikurangi 1.
Langkah pertama, kita jadikan ruas kanannya sama dengan 0. Ruas kanannya 0 gitu. Jadi yang ini kita pindah ke kiri. Karena di kanan ini positif tandanya, kalau kita pindah ke kiri berarti menjadi negatif. Kemudian supaya bisa dioperasikan, maka penyebutnya harus disamakan. Gimana cara menyamakan penyebut? Jadi yang pertama ini kita kalikan dengan penyebut yang ini, sedangkan yang ini kita kalikan dengan penyebut yang ini. Jadi penyebutnya nanti menjadi X plus 1 dikali X min 1. Sedangkan pembilangnya 1 dikali X kurangi 1 dikurangi 2 dikali X ditambah 1 lebih dari 0. Kemudian yang pembilangnya kita jabarkan sehingga menjadi X dikurangi 1 dikurangi 2X dikurangi 2 dibagi X plus 1 dikali X dikurangi 1 lebih dari 0. Kemudian yang pembilangnya kita hitung menjadi X dikurangi 2X jadinya negatif X min 1 dikurangi 2 jadinya negatif 3 gitu. Nah, kita sudah memperoleh nih bentuk akhirnya. Kemudian kita hitunglah titik kritisnya atau pembuat nolnya. Pembilangnya kan negatif X dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga pembuat 0 dari pembilangnya adalah X sama dengan negatif 3. Kemudian penyebutnya X plus 1 dikali X negatif 1 sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 1. Nah, kita sudah punya 3 titik pembuat 0. Kemudian kita gambar pada garis bilangan ada 1, negatif 1, dan negatif 3. Nah, kemudian kita cari tandanya ini dengan mengujikan. Misalnya kita masukkan 0 di sini. 0 dikurangi 3, negatif 3. Dibagi 0 tambah 1, 1. 0 dikurangi 1, negatif 1. Berarti 1 dikali negatif 1, negatif 1. Berarti negatif 3 dibagi negatif 1 sama dengan 3. Jadi ini positif. Kemudian kita coba lagi 2. Nah, setelah kita masukkan di sini ternyata negatif. Kemudian kita coba lagi. Negatif 2. Oh, ternyata negatif di sininya. Kemudian negatif 4. Oh, kalau negatif 4 positif. Jadi kita sudah tahu daerah-daerah mana yang negatif tandanya dan daerah-daerah mana yang positif tandanya gitu. Nah, umumnya tanda itu selang-seling. Jadi positif, negatif gitu. Nah, kemudian karena pertidaksamaan ini tadi memiliki tanda lebih dari 0, sehingga berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X dikurang dari negatif 3 atau X di antara negatif 1 sampai 1. Jadi, di mana X ini adalah elemen real. Kemudian ada catatan lagi nih. Hal yang tidak dibenarkan dalam penyederhanaan bentuk pertidaksamaan rasional karena akan mengubah domain fungsi, yaitu perkalian silang ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kalau di pertidaksamaan kayak gini itu tidak boleh kita lakukan perkalian silang. Kayak gini. Kenapa? Karena di ruas kiri nanti ini tuh hasilnya tidak sama dengan yang kanan gitu. Kemudian mencoret faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Ini juga tidak dibenarkan. Misalnya ini, kita coret GX-nya itu tidak boleh di pertidaksamaan. Nah, bagaimana sih cara menghitung pertidaksamaan rasional yang memuat faktor persekutuan pembilang dan penyebut? Apabila terdapat faktor persekutuan pada pembilang dan penyebut dari suatu persamaan rasional, maka kita boleh menyederhanakan. Jadi boleh dicoret kalau dia persamaan. Lalu bagaimana dengan pertidaksamaan? Nah, misalnya nih, kita punya pertidaksamaan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 dibagi X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang di atas ini kita ubah ke bentuk X dikurangi 3 dikali X ditambah 5. Nah, itu kan pembilang sama penyebutnya punya persamaan nih, X dikurangi 3. Tadi kan sudah ada catatan bahwa kita tidak boleh mencoret pembilang dan penyebut meskipun dia faktornya sama gitu, karena dalam pertidaksamaan itu mengubah
nilai domainnya. Terus gimana caranya menghitung? Nah, ini kan di sini udah disebutkan bahwa kalau kita coret, maka dia tidak diimplikasi atau tidak sama gitu. Jadi ini tuh akan nilainya tidak akan sama gitu. Sedangkan kalau kita nyoret itu harusnya nilainya tetap sama. Gitu. Kemudian nih caranya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Oh, untuk masalah ini kita dapat selesaikan dengan cara mengalihkan kedua ruas pertidaksamaan dengan bentuk kuadrat dari faktor persekutuan tersebut. Nah, tadi kan faktor persekutuannya X min 3, berarti kita kalikan dengan X min 3 kuadrat. Nah, tapi dikasih syarat bahwa X itu tidak boleh sama dengan 3. Kalau X-nya 3 kan berarti penyebutnya 0 nih, jadi nggak boleh. Jadi kita hitunglah, kita kali dengan X dikurangi 3 kuadrat, dan karena sisi kirinya kita kali, maka sisi kanannya juga harus kita kali, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Kemudian ini kan bisa kita coret tuh, karena dia sudah satu ruas dan dikali. Jadinya X plus 5 dikali X dikurangi 3 kuadrat. Kemudian lebih dari, nah yang sisi kanannya ini, karena 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0, dimana X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Kalau sudah dapat ini, kita cari nilai kritisnya. Yang pertama, X plus 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 5. Kemudian X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Nah, kita ingat bahwa nilai X-nya itu tidak boleh 3, jadi 3 itu tidak termasuk penyelesaian, sehingga kita tandai dengan lingkaran yang berlubang. Sedangkan negatif 5-nya lingkarannya tertutup. Jadi sebenarnya ini tuh terdapat 2 daerah saja. Tetapi karena ada syarat X-nya ini tidak boleh 3, berarti ini kita lubangi gitu. Kalau kita cari titik uji, misalnya 0 itu hasilnya positif. Kemudian 4 itu hasilnya juga akan positif. Dan negatif 6 kalau kita masukkan hasilnya negatif gitu. Karena pertidaksamaan ini tadi itu lebih dari sama dengan 0, maka yang merupakan himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Jadi yang bertanda positif ini semua ke sini. Kecuali X sama dengan 3. Jadi itu bukan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 5. Dan dengan syaratnya X tidak sama dengan 3. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian selain yang tadi ada juga pertidaksamaan rasional yang memuat fungsi definit. Jadi pada materi fungsi kuadrat kita mengenal ada fungsi yang selalu bernilai positif untuk setiap X bilangan real, disebut dengan definit positif. Demikian juga ada fungsi yang selalu bernilai negatif untuk setiap X bilangan real, disebut sebagai definit negatif. Nah, fungsi kuadrat, ciri-ciri yang dikatakan definit positif itu adalah fungsi kuadrat yang jika A-nya itu lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0. Jadi kalau ada fungsi kuadrat, kemudian A-nya itu lebih dari 0 dan D-nya itu kurang dari 0, maka dia definit positif. Kemudian jika ada fungsi kuadrat yang A-nya itu kurang dari 0 dan D-nya itu kurang dari 0, maka dia dikatakan definit negatif. Jadi kalau yang pertama itu beda, A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, sedangkan yang negatif itu A-nya kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0. Penyelesaian dari pertidaksamaan rasional memuat fungsi definit adalah yang pertama, fungsi definit positif dalam suatu pertidaksamaan rasional dapat dihilangkan atau diabaikan dan tanda pertidaksamaannya tetap. Kemudian kalau fungsi definit negatif dalam suatu pertidaksamaan rasional dapat dihilangkan atau diabaikan, tetapi dengan syarat tanda pertidaksamaan harus dibalik gitu. Kalau yang positif itu tetap, kalau yang negatif itu dibalik. Kita masuk contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurangi 2 dibagi X pangkat 3 ditambah 2X kurang dari 0. Nah, yang pertama,
Kita faktorkan nih penyebutnya. X dikali X kuadrat plus 2 kurang dari 0. Nah, X kuadrat plus 2 merupakan fungsi definit positif, di mana kan A-nya itu 1. 1 itu kan lebih dari 0, dan D-nya itu 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 2. Nah, kalian masih ingat kan rumusnya D tadi? B kuadrat negatif 4AC. B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini B-nya kan nggak ada ya. Yang cuma variabelnya X nggak ada, jadi 0 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1 dan C-nya 2. Hasilnya negatif 8. Negatif 8 kan kurang dari 0, jadi merupakan definit positif, sehingga X kuadrat plus 1 ini dapat dihilangkan dan tanda pertidaksamaan tetap. Sehingga diperoleh X min 2 per X pangkat 3 plus 2X kurang dari 0 ini diimplikasi dengan X kurangi 2 per X kurang dari 0. Kalau sudah ketemu ini, kita cari titik kritisnya, kita dapat pembilangnya 2 dan penyebutnya 0. Kemudian kita gambar, kita cari, karena ini kurang dari, berarti ini semuanya terbuka. Kemudian kita cari daerahnya, ternyata yang tengah negatif, yang sini positif, dan yang sini positif. Karena ini kurang dari 0, berarti yang memenuhi adalah yang negatif. Nah, karena itu, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 0 dan X kurang dari 2, atau X antara 0 sampai 2. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan ini cukup sekian saja. Sedikit-sedikit lama-lama akan jadi bukit. Semoga mudah dipahami oleh adik-adik. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp maupun melalui Google Classroom. Kemudian untuk tugasnya adik-adik mengerjakan 5 soal. Silahkan memilih pada LKS adik-adik yang ini. Jadi, uji kompetensi 1 halaman 26. Silakan dikumpulkan di Google Classroom. Sekian dari Ibu. Atas kekurangannya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.